Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriana. Saya dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Teori dan Perhitungan dalam Perdagangan Internasional. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampuh oleh Bapak Laude Muhammad Yamin, SPD, MPD. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian global yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara. Karena dalam era globalisasi ini, interaksi ekonomi antar negara semakin meningkat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor baru. Pentingnya memahami teori perdagangan internasional ini adalah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Adapun tujuannya adalah untuk menganalisis teori-teori perdagangan internasional dan kritik terhadapnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, merkantilisme. Merkantilisme ini adalah teori yang menekankan akumulasi kekayaan melalui intervensi pemerintah. Nah, merkantilisme ini teori yang dominan ada pada abad ke-16 hingga ke-18 yang menekankan pentingnya akumulasi emas dan perak sebagai ukuran kekayaan suatu negara. Teori ini mendorong negara untuk melakukan intervensi dalam perdagangan, termasuk pengenaan tarif dan pembatasan impor. Dalam pandangan merkantilisme, perdagangan internasional dianggap sebagai permainan zero sum, di mana suatu negara hanya dapat memperoleh kekayaan dengan mengorbankan negara lain. Selanjutnya adalah kritik Hume terhadap merkantilisme. Yang pertama, David Hume mengkritik teori merkantilisme dan beranggapan bahwa surplus ekspor menghasilkan kekayaan melalui akumulasi emas dan perak. Yang kedua, melalui teori aliran harga spesies. Hume beranggapan bahwa peningkatan jumlah uang dari emas dan perak dalam ekonomi akan menyebabkan inflasi, mengurangi daya saing barang ekspor, dan meningkatkan impor. Kemudian yang ketiga, Hume menjelaskan bahwa keseimbangan antara ekspor dan impor adalah penting untuk mencegah inflasi, menghindari penurunan kekayaan negara. Yang kedua, teori keunggulan absolut atau teori absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Teori absolute advantage lebih mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, akan makin tinggi nilai barang tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi, keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Prinsipnya, negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang dapat dihasilkan secara efisien dan mengekspor barang tersebut. Nah, di sini ada studi kasusnya. Dari studi kasus ini bisa dilihat negara A membutuhkan 3 jam kerja untuk memproduksi 1 unit output makanan dan 6 jam kerja untuk memproduksi 1 unit tekstil. Sedangkan di negara B membutuhkan 12 jam kerja untuk memproduksi 1 unit makanan dan membutuhkan 4 jam kerja untuk memproduksi Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa tenaga kerja di negara A
mampu memproduksi M atau makanan dalam waktu yang lebih cepat daripada tenaga kerja di negara B. Sementara tenaga kerja di negara B mampu memproduksi tekstil dengan waktu yang lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja di negara A. Karena tenaga kerja di negara A mampu menghasilkan makanan dengan waktu yang lebih sedikit daripada tenaga kerja di negara B, maka dalam hal ini negara A mempunyai keunggulan absolut pada produksi makanan. Begitu juga dengan negara B, karena tenaga kerja di negara B membutuhkan waktu lebih sedikit untuk memproduksi tekstil dibandingkan tenaga kerja di negara A. Maka negara B dikatakan mempunyai keunggulan absolut pada produksi tekstil. Dalam analisa ini, negara A seharusnya fokus pada produksi makanan dan negara B seharusnya fokus pada produksi tekstil. Nah, dengan melakukan spesialisasi pada barang di mana masing-masing negara memiliki keunggulan absolut, maka total output dunia dapat meningkat. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini merupakan koreksi sekaligus kritik terhadap teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo mengungkapkan bahwa perdagangan antar dua negara akan terjadi bila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Jadi, teori David Ricardo ini lebih difokuskan pada cost comparative advantage, di mana perbandingan biaya relatif dalam memproduksi suatu barang menjadi dasar terjadinya perdagangan antar negara, sehingga dalam hal ini biaya absolut menjadi tidak relevan sebagai satu-satunya penyebab terjadinya perdagangan antar negara. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, meskipun tidak memiliki keunggulan absolut. Pada prinsipnya, negara sebaiknya berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang rendah dan mengekspor barang tersebut. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi kedua komoditi tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi 1 unit food di Indonesia lebih kecil, yaitu sebanyak 3 hari kerja, sedangkan di Jepang membutuhkan 10 hari kerja. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit clothing, Indonesia membutuhkan 5 hari kerja dan lebih kecil dibandingkan Jepang, sebanyak 9 hari kerja. Kemudian pada tabel 2 ini terdapat perbandingan efisiensi tenaga kerja negara Indonesia dan Jepang. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi tenaga kerja di Indonesia lebih tinggi dibanding di Jepang dalam produksi food daripada clothing. Hal ini berarti Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi makanan, karena memiliki labor efisiensi dalam memproduksi makanan dibandingkan memproduksi clothing. Sebaliknya, tenaga kerja Jepang lebih efisien dibandingkan tenaga kerja di Indonesia dalam memproduksi clothing daripada food. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi clothing karena memiliki labor efisiensi dalam memproduksi clothing dibandingkan memproduksi food. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka menurut teori comparative advantage, masing-masing negara akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor food dan clothing, di mana Indonesia akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor food, sedangkan Jepang akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor clothing, sehingga dengan adanya perbedaan tingkat efisiensi tenaga kerja akan terjadi spesialisasi dalam produksi dan ekspor. Sehingga dengan adanya perbedaan tingkat efisiensi tenaga kerja akan terjadi spesialisasi dalam produksi dan ekspor, maka perdagangan antar negara pun akan berlangsung. Yang selanjutnya, model Hedgkor-Ohlin. Model Hedgkor-Ohlin ini menjelaskan pola perdagangan internasional berdasarkan
proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Teori Hecker-Ohlin dikembangkan oleh ekonom Swedia Eli Hecker dan Bertil Ohlin. Teori ini disebut dengan teori proporsi faktor atau teori ketersediaan faktor, karena teori ini menekankan pada saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang. Teori Hecker-Ohlin ini menjelaskan bahwa penentu utama perdagangan internasional adalah perbedaan berbagai harga, faktor produksi antar negara, dan relatif dari karunia alam. Hecker-Ohlin berpendapat bahwa pola perdagangan diawali dengan mengungkapkan perbedaan berbagai harga antar negara secara spesifik. Penyebab perbedaan harga adalah perbedaan proporsi dalam menggunakan faktor produksi. Penerapannya dalam perdagangan internasional adalah yang pertama itu negara dengan faktor produksi melimpah, misalnya negara yang kaya akan tenaga kerja, cenderung mengekspor barang-barang yang padat karya seperti tekstil. Yang kedua, negara dengan faktor produksi yang langka, misalnya negara yang kaya akan modal, cenderung mengekspor barang-barang yang padat modal seperti mesin. Yang ketiga, negara berkembang, misalnya Indonesia mengekspor barang padat karya, misalnya pakaian. Dan negara maju, misalnya Amerika Serikat mengekspor barang padat modal, misalnya mesin dan teknologi. Yang kelima atau terakhir, teori paradoks Leontief menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengekspor barang padat karya dan bertentangan dengan teori HO atau Hecker-Ohlin. Paradoks Leontief merupakan fenomena yang ditemukan oleh ekonom Wassily Leontief pada tahun 1953 yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat meskipun kaya akan modal justru mengekspor barang-barang padat karya dan mengimpor barang-barang padat modal. Analisis data yang dilakukan oleh Leontief itu Leontief menggunakan data perdagangan Amerika Serikat untuk mengkaji pola ekspor dan impor, sehingga menemukan bahwa Amerika Serikat mengekspor produk yang lebih padat tenaga kerja dan mengimpor produk yang lebih padat modal. Paradoks Leontief menemukan hasil yang bertentangan dengan teori Hecker-Ohlin yang memprediksi bahwa negara kaya modal akan mengekspor barang padat modal. Relevansi dari paradoks Leontief ini dalam perdagangan modern adalah paradoks Leontief tetap relevan dalam konteks globalisasi dan rantai pasokan, di mana negara dengan keunggulan dalam keterampilan tetap dapat mengekspor layanan dan barang yang kompleks. Selanjutnya ada faktor penyebab teori paradoks Leontief. Yang pertama, intensitas faktor produksi, di mana Amerika Serikat mengekspor barang yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan yang diimpor. Kemudian yang kedua, kualitas tenaga kerja, yang di mana tenaga kerja terampil di Amerika Serikat memproduksi barang bernilai tambah tinggi. Kemudian yang ketiga, kebijakan perdagangan, di mana tarif dan hambatan non-tarif dapat mengubah pola perdagangan. Jadi dari presentasi ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, dukungan terhadap perdagangan bebas, di mana kebijakan harus mendorong perdagangan bebas untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan. Yang kedua, spesialisasi, di mana negara seharusnya fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya terendah. Yang ketiga, fleksibilitas kebijakan, di mana kebijakan perdagangan harus responsif terhadap dinamika pasar dan faktor eksternal yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang keempat, perhatian pada keadilan ekonomi, di mana kebijakan harus mempertimbangkan distribusi kekayaan yang adil dan pengurangan ketimpangan. Yang kelima atau yang terakhir, inovasi dan teknologi, di mana kebijakan perdagangan harus mendorong investasi dalam inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis teori dan perhitungan dalam perdagangan internasional. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.